Kopinya enak tuh. Kopinya orang Italia. Apa yuk? Yap, betul. Espresso. Tradisi minum kopi memang ada di mana-mana. Italia juga. Kali ini kita akan bahas pembuatan kopi, teman. Bukan biji kopinya sih, tapi mesinnya. Mesin yang bisa bikin kita sejago barista kopi kelas dunia. Ayo langsung ke pabriknya. Oh iya, kenalan dulu ya sama yang namanya kopi espresso. Yaitu kopi kental dan pahit, sari dari biji kopi murni. Ekstrak atau sari kopi ini dihasilkan dari serbuk biji kopi melalui mesin kopi. Espresso biasanya disajikan dalam cangkir kecil. Harga satu cangkir kopi ini antara Rp15.000 sampai Rp60.000. Buono, buonissimo. Nah, kalau mau ada tambahan susu atau krim, coba saja jenis cappuccino, latte, atau macchiato. Apapun jenis kopinya, pasti buatnya pakai mesin kopi. Jadi nggak ada tuh namanya kopi instan yang diseduh pakai air seperti di Indonesia. Salah satu merek mesin kopi ternama adalah mesin kopi Espresso Rocket. Wah, terlihat mewah kan? Padahal mesin ini seluruhnya dibuat oleh manusia alias handmade loh. Pabrik mesin kopi Rocket terletak di pinggiran kota Milan, tepatnya di Viale delle Industrie Scala Milan. Tipe mesin kopi yang dihasilkan di pabrik ini bermacam-macam. Semua komponen untuk membuat mesin kopi tidak dibuat di sini, tetapi semua sudah dipesan sesuai desain yang ditetapkan dari perusahaan. Yang sedang dikerjakan sama kakak ini adalah tipe Cellini Klasik. Nah, itu salah satu mesin kopinya, Melan. Ya, Nyil. Kinclongnya rangkanya. Jelas dong, tapi itu belum apa-apa, Melan. Masih rangka depan saja. Terus masih harus diapain lagi, Nyil? Ya, terus masih harus dirangkai dengan komponen lainnya. Hah? Kok rumit gitu ya? Nggak boleh salah nih kabel-kabelnya. Iya dong, nanti yang pesan bisa komplain kalau salah. Ayo lanjut ke perakitan lainnya. Ada macam-macam komponen dalam satu mesin, antara lain boiler atau kettle uap, tempat air atau water reservoir, exchange heater atau pengubah panas, dan pompa rotari. Yuk, kita lanjut. Yang bundar inilah komponen untuk kettle uapnya. Ukuran komponen tergantung tipe mesin. Semakin besar ukuran mesin, kettle uapnya akan semakin besar juga. Serut. Letakkan semua pada tempatnya sesuai desain yang telah ditentukan. Hubungkan kettle dengan besi yang bernama exchange heater. Lalu hubungkan dengan tombol pengatur suhu dan tekanan uap air di bagian depan. Ketika tombol on dinyalakan, secara otomatis kettle akan bekerja memanaskan exchange heater. Lalu air akan menguap dan membantu proses ekstrak serbuk kopi. Ada juga komponen untuk pengatur suhu dan tekanan uap. Jadi panas dan tekanan udaranya bisa kita atur sendiri deh. Sekarang kita lihat proses pengecekan ya. Yang kita cek adalah mesin tipe profesional. Bentuknya lebih besar dan pastinya lebih berat. Tipe ini yang biasanya digunakan di kedai kopi atau restoran. Cek langsung tekanan uap dan kemampuan untuk memanaskan air. Setelah pengecekan, kita pasang deh tangki air di bagian belakang mesin. Air inilah yang akan diubah menjadi uap. Tempat air ini mampu menampung sebanyak 2 liter air. Kalau semua sudah selesai, tinggal pasang bodi atau rangka luarnya. Rangka mesin ini terbuat dari stainless steel, jadi lebih tahan karat. Pasang baut-bautnya supaya tidak terlepas rangkanya. Pasang juga aksesoris pelengkapnya. Sip deh, selesai satu mesin. Selanjutnya beri penutup dan kemas.
Satu mesin kopi ini beratnya sekitar 27 kilogram loh. Harganya sekitar 15 sampai 20 jutaan. Wah, keren. Tinggal kirim ke seluruh dunia. Biasanya ke Korea, Amerika, bahkan sampai ke Indonesia. Mesin kopi espresso yang diproduksi di Roket bermacam-macam harganya. Yang paling mahal adalah tipe profesional, sekitar 75 juta rupiah. Wow! Yuk, sekarang Unyil ajak ke pembuatan kopi ala warung kopi alias kopi shop di Milan. Giling dulu biji kopi dengan mesin grinder. Wrrr, jadi deh. Lalu ambil dengan alat yang bernama temper. Pasangkan ke mesin dan tinggal pencet settingannya. Atur tekanan dan suhu yang diinginkan. Tunggu sekitar 3 menit, siap deh kopinya. Meskipun memakai mesin kopi, tapi kemampuan barista atau orang yang membuat kopi sangat mempengaruhi hasil akhir kopi. Karena barista lah yang akan mengetahui kehalusan hasil gilingan biji kopi. Bahkan perbandingan uap panas dan kopi antar barista juga akan berbeda. Tergantung selera lah. Ngopi lagi ah. Putar-putar dan angkat. Yang bulat-bulat ini semuanya keju loh. Wih, banyak banget kan? Unyil dan Melanie akan melihat ke tempat pembuatan keju di kota Reggio Emilia. Unyil sedang berada di gudang keju nih teman. Lihat saja tumpukan kejunya. Tinggi banget. Sekitar 5 meter lebih loh. Parmigiano Reggiano. Parmigiano Reggiano. Ah, kenapa tulisannya Parmigiano Reggiano semua ya? Apa ya artinya? Wah, mana tinggi benar lagi. Kalau sampai jatuh semua, Unyil bisa tertimbun nih. Aduh, jadi penasaran. Dar, Unyil kecil. Ah, Melanie dari mana aja sih? Ngagetin Unyil aja. Unyil pasti bingung kan? Iya nih, kita di mana sih Melan? Udah jangan bengong gitu. Ini namanya keju parmesan. Ayo Melanie ajak melihat pembuatan keju di dalam. Kemon Melan. Mau tahu Unyil di mana? Di gudang keju parmesan milik perusahaan Parmigiano Reggiano Italia. Tuh, dari luar saja sudah unik pintu masuknya. Itulah bentuk kejunya. Lucu ya? Oh iya, di Italia keju ini sangat terkenal. Kalau di negara lain keju ini disebut keju parmesan. Tetapi di Italia, orang menyebutnya dengan nama keju Parmigiano Reggiano, sesuai dengan nama tempat pembuatannya. Tapi, Unyil sebut keju parmesan saja ya, biar lebih mudah. Keju parmesan adalah jenis keju keras yang terbuat dari susu sapi. Sekarang kita lihat cara pembuatannya yuk. Pertama, susu kita diamkan semalaman sampai terkumpul lapisan krimnya. Buang lapisan krimnya dan masukkan susu ke dalam belanga tembaga. Campur deh dengan susu segar yang datang pagi ini. Kita lihat keluar yuk. Nah, kalau ini susu sapi segar loh teman-teman. Biasanya langsung dari peternakan dibawa ke pabrik. Langsung mengalir dari pompa ke dalam belanga tembaga di dalam. Jadi susu tetap bersih dan higienis. Sip. Kalau sudah selesai, baru deh kita mulai pembuatannya. Ukur tinggi susu dalam belanga tembaga. Karena nanti akan kita masukkan bakteri sesuai jumlahnya. Panaskan susunya. Pemanasan ini adalah proses pasteurisasi atau proses menghilangkan bakteri jahat yang mungkin masih ada di dalam susu. Setelah sekitar 15 menit, tunggu sampai dingin dulu.
Tuh, lihat. Gelembung-gelembung susu di permukaan belanga. Kalau disentuh, gelembung itu akan terasa sangat lembut. Baru deh, masukkan whey ke dalam adonan susu. Whey adalah sisa pengendapan keju yang dibuat pada hari sebelumnya. Whey ini bersifat asam dan akan membantu proses fermentasi. Lalu masukkan juga bakteri rennet atau starter bakteri pembuat keju. Rennet akan mengumpulkan adonan susu. Tunggu sekitar 20 menit, lalu adonan akan membentuk whey dan dadi. Aduk dadi dan whey menggunakan spino. Spino ini akan memecah dadi menjadi potongan kecil-kecil. Kadang dadi sudah agak padat, sehingga butuh tenaga ekstra untuk mengaduknya. Ayo Om, semangat! Untuk mengetahui tekstur dadi, gampang. Kalau diangkat dan dadi bisa jatuh sendiri, berarti dadi siap dimasak. Unik kan? Oke, lanjut. Masak lagi dadinya dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius. Setelah 1 jam, baru deh terbentuk dadi seperti spons di dasar belanga. Tinggal ambil adonan itu dengan kain. Proses ini harus dilakukan oleh 2 orang. Selain berat, harus ada yang memegangi di 2 ujung kain yang lain. Hop, hop. Tuh, lihat calon kejunya sudah menjadi 2. Nah, cairan sisa inilah yang disebut whey tadi. Bisa kita pakai lagi untuk besok loh. Irit ya. Wah, Melanie, ternyata ribet juga ya pembuatan kejunya. Pastinya, itu sebabnya kenapa harga keju nggak murah, Nyil. Tapi pasti enak kan, Melan? Iya dong. Gak hanya enak, tapi sehat dan bergizi tinggi. Sip deh, Unyil nanti minta 1 dibawa pulang ya. Maunya? Ini kan belum selesai buatnya. Ayo, lanjutkan lagi lihat prosesnya. Lanjut yuk. Masukkan calon keju ke dalam cetakan plastik yang berbentuk lingkaran, agar nanti ukurannya tidak beda jauh. Agar permukaan atasnya datar dan rapi, press atau tekan keju dengan pemberat. Diamkan dulu keju yang masih lunak sampai mengeras sekitar 8 jam. Baru deh masuk ke tahap pencetakan tulisan di sekeliling keju. Keju yang sudah mengeras berubah warna menjadi kuning. Lapisi dengan cetakan plastik dan masukkan ke cetakan tembaga. Proses ini memakan waktu sekitar 24 jam. Yuk, kita awetkan kejunya secara alami, yaitu dengan penggaraman. Masukkan garam dan rendam keju selama 20 sampai 25 hari. Terakhir tinggal proses pematangan saja di gudang. Keju akan disimpan di sini sampai minimal 12 bulan. Tetapi ada juga yang sampai 2 tahun, bahkan sampai 4 tahun. Setiap 10 hari sekali, ada seorang master keju yang memeriksa tiap keju. Apakah sudah matang ataukah masih menunggu waktu lagi. Seperempat potong keju biasanya dijual dengan harga sekitar 200 ribuan. Orang Italia biasanya makan keju ini sebagai campuran pasta. Ada juga yang langsung makan sebagai cemilan.